10 hal yang membuat si narsistik sengsara. 1. Kurangnya pengakuan. Kurangnya pengakuan adalah ancaman nyata bagi si narsistik. Ketidakpedulian bahkan lebih buruk daripada kebencian, karena mereka lebih suka mendapatkan opini negatif daripada Anda tidak peduli sama sekali. Mereka tidak tahan jika tidak menjadi pusat perhatian, karena mereka perlu merasa penting dan istimewa. Oleh karena itu, menghindari si narsistik sepenuhnya seringkali merupakan jalan terbaik. 2. Saat orang berbicara secara fakta. Ketidakmampuan mereka untuk menyerap fakta menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam berinteraksi secara dewasa. Mereka tidak terampil dalam bahasa fakta karena kecenderungan mereka untuk berbohong, menyembunyikan sesuatu, dan membuat narasi sendiri versi mereka. 3. Otoritas. Si narsistik memiliki kebencian terhadap figur otoritas karena melihat mereka sebagai ancaman terhadap keinginan bawaan si narsistik akan kekuasaan dan kontrol. 4. Penolakan. Si narsistik merasa sulit untuk memahami mengapa mereka ditolak, karena mereka kurang empati dan tidak dapat memahami apa yang dipikirkan atau dirasakan orang lain. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka mencoba untuk memahaminya, mereka menolak untuk menerima kenyataan ini. 5. Batasan Anda. Pernahkah Anda mencoba menetapkan batasan dengan si narsistik? Kemungkinan besar, mereka bereaksi dengan salah satu dari 3 cara. Mereka mengabaikan Anda dan menolak perasaan Anda, mereka mengakui kesalahan mereka, berjanji untuk berubah, dan kemudian gagal melakukannya, atau mereka bereaksi dengan kemarahan, ancaman, atau bahkan kekerasan yang hebat. Si narsistik tidak dapat mengakui ketika mereka salah. Bahkan jika mereka mengenali kesalahan mereka, mereka tidak peduli. Mereka sering bereaksi berlebihan terhadap batasan dan percakapan kritis sebagai sarana intimidasi untuk membuat Anda menuruti tuntutan mereka. 6. Kehilangan dan kekalahan. Si narsistik berjuang untuk menerima kekalahan, dan ketika itu terjadi, mereka cenderung menyerang. Mereka berperilaku seperti anak kecil yang curang saat permainan dan memiliki reaksi dramatis saat kalah. Alternatifnya, mereka mungkin berpura-pura tidak peduli untuk menang atau berpura-pura membiarkan orang lain menang. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan dapat mengklaim kemenangan setelah Anda tidak berhubungan dengan mereka. 7. Direndahkan di depan umum. Si narsistik tidak bisa mentolerir gagasan kegagalan atau penghinaan publik. Mereka memiliki ego yang sangat rapuh, dan jika mereka percaya bahwa mereka sedang diejek atau tidak dianggap sebagai ahli atau otoritas di depan umum, mereka akan melakukan apapun untuk melindungi ego mereka. Mereka sering menggunakan ancaman kekerasan atau emosional, berteriak atau membentak, meledak dalam kemarahan. Mereka mungkin juga mengarang kebohongan tentang siapa yang benar-benar ahli untuk mengalihkan perhatian dari kekurangan mereka. 8. Harapan dan komitmen. Si narsistik sering bergumul dengan komitmen,
meskipun mereka percaya bahwa mereka pantas mendapatkan kesetiaan penuh dari orang lain. Mereka cenderung memprioritaskan emosi, impuls, dan keinginan mereka sendiri dalam hubungan, dan seringkali mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sayangnya, banyak orang berharap bahwa si narsistik akan berubah, meskipun faktanya si narsistik terus mengendalikan hubungan dan mampu mengubah aturan agar sesuai dengan keinginan diri mereka sendiri. 9. Ekspresi emosional. Si narsistik mungkin menggunakan empati kognitif untuk berpura-pura tertarik pada emosi orang lain, tetapi ini seringkali manipulatif. Empati emosional sejati menempatkan diri kita pada posisi orang lain, sedangkan empati kognitif memanfaatkan emosi seseorang untuk mendapatkan akses ke kerentanan mereka. Mereka mungkin menggunakan kebaikan dan kasih sayang palsu untuk membangun kepercayaan korbannya, tetapi mereka tidak menyukai kerentanan dari ekspresi emosional dan melihatnya sebagai tanda kelemahan yang dapat mereka eksploitasi. 10. Saat Anda meninggalkan mereka. Jika tujuan Anda adalah membuat si narsistik sengsara, tindakan optimal adalah meninggalkan mereka. Semua tindakan lain hanya memicu taktik manipulatif mereka, membuat mereka percaya bahwa mereka masih memiliki kekuasaan atas Anda. Dengan memilih diri Anda sendiri dan mengakhiri hubungan, Anda secara efektif menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas Anda. Meninggalkan si narsistik adalah cara terbaik untuk mengalahkan dan mempermalukan mereka. Menjauh dan membangun kehidupan untuk diri Anda sendiri adalah cara paling efektif untuk membuat si narsistik sengsara.